Ya anak-anak, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat-sehat saja. Nah anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ayo, sudah mandi belum? Dan sarapan jangan lupa loh ya. Yang penting sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus menyiapkan diri kita. Terlebih kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita masih berada di tema 2, subtema yang kedua, tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan dan menemukan isi dongeng. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang pengertian dongeng, jenis-jenis dongeng, dan unsur-unsur dongeng. Maka pada hari ini kita akan belajar mencari isi dongeng tersebut. Nah, untuk memahami isi dongeng, langkah-langkah yang harus kita perhatikan adalah kita harus mencoba membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Lalu kita menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dengan menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa dapat memahami isi dongeng, ya. Nah, selain kita memahami isi dongeng, kita juga bisa menggunakan dari pertanyaan ini, kita juga bisa menemukan atau bisa menjelaskan, menceritakan isi dongeng kembali. Ya, tentunya kita menceritakan isi dongeng itu dengan bahasa kita sendiri. Nah, anak-anak, kata tanya ini apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kata tanya ini kita gunakan di dalam untuk mencari isi dongeng. Nah, sebuah dongeng, kita dapat menemukan informasi yang ada di dalam dongeng tersebut melalui peta pikiran. Nah, peta pikiran apa sih? Memangnya pikiran ada petanya ya? Tidak. Nah, peta pikiran anak-anak bisa melihat itu gunanya memudahkan kita di dalam memahami sebuah dongeng. Jadi dari dongeng itu, dari dongeng yang kita baca, kita buat dulu petanya. Peta pikiran, petanya. Petanya itu kita bisa menggunakan kalimat tanya tadi itu. Apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa. Nah, dari pertanyaan kata tanya itu, kita buatlah peta pikiran. Sehingga dari peta pikiran, kita bisa menemukan informasi yang ada di dalam dongeng itu. Apa yang ingin disampaikan oleh dongeng itu. Nah, anak-anak, untuk peta pikiran, anak-anak bisa melihat di buku pena, halaman di buku penas itu, halaman 127, halaman 113, Di situ ada sebuah dongeng, baca halaman 127. Ada dongeng kisah kucing kecil. Nah, di situ ada dongeng, nanti anak-anak baca perlahan-lahan, baca dengan cermat dan teliti, Nah, di halaman 128 itu ada contoh peta pikiran. Nah, dari peta pikiran itu dia membuat pertanyaan, kan? Dari pertanyaan itu dibuatlah peta pikiran. Nanti anak-anak menjawab dari pertanyaan yang anak-anak
buat. Nah, anak-anak, dongeng halaman 127 anak-anak sudah baca. Sekarang tugas anak-anak cobalah membuat peta pikirannya. Ya, peta pikirannya. Lalu kalian mencari isi dongeng yang ada di dongeng tersebut, ya, dari peta yang anak-anak sudah buat. Jadi dari dongeng kisah kucing kecil kalian bikin peta pikiran, ya, sebelumnya dengan pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya tadi, yaitu apa, di mana, mengapa, siapa, kapan. Ya, dari pertanyaan yang kalian buat, kalian tulislah jawabannya. Nah, dari jawaban itu anak-anak bisa memahami isi dongeng. Apa isi dongeng yang ada di dalam dongeng kisah kucing kecil, ya. Kalian terlebih dahulu membuat pertanyaan, lalu dari pertanyaan itu kalian buatlah peta pikiran, ya. Nah, pertanyaan yang kalian buat kalian harus menjawab supaya kalian bisa ambil kesimpulan isi dongeng itu. Kalau anak-anak tidak menjawab, ya, kalian tidak akan menemukan isi dongeng tersebut, ya. Jadi tugas kalian apa saja? Kalian membaca dongeng halaman 127, lalu kalian membuat peta pikirannya. Peta pikirannya dengan pertanyaan kata tanya. Dari pertanyaan yang kalian buat, kalian harus menjawab. Nah, dari jawaban yang kalian tulis, lalu tuliskan isi dongeng tersebut. Anak-anak sudah mengerti? Ya. Jadi tugas kalian itu membuat peta pikiran. Untuk membuat peta pikiran, kalian harus membuat pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan yang kalian buat, kalian jawab juga. Nah, dari jawaban yang kalian jawab, kalian akan menemukan isi dongengnya apa. Jadi tugasnya membuat peta pikiran dan menulis isi dongeng tersebut, ya. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Tugasnya kumpul di sekolah, ya. Batas pengumpulannya hari Senin 31 Agustus. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak. Cai Cien.